ayuhan 44 ayat ini. nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Maka turunlah Roh Kudus mengajarkan segala hukum-hukum, di mana ketika ia datang, Bani Israel, mantan keturunan kaumnya Yesus, diajak untuk menuju kepada jalan keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Di mana diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sementara kalian, apakah kalian punya agama? Tidak. Apakah Kristen itu agama? Bukan. Sementara kata Yesus, syarat masuk surga ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agama tersebut harus lebih baik dari agama ahli Taurat. Masuk nggak Kristen Zuma sebagai kandidat? Enggak. Zuma, kau bilang kami tidak punya agama. Sekarang saya tanya, kau kenal Yesus dari kitab suci-nya agama apa? Dari orang-orang yang mengaku agama Kristen. Ya itu kau bilang kita nggak punya agama, terus kau ambil Yesus dari kitab suci kami. Oke, sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus mendirikan agama Kristen? Tidak. Putar. Tidak. Lalu siapa yang mendirikan agama Kristen? Petrus. Di mana Petrus mendirikan agama Kristen? Di atas batu ini aku berikan Petrus kamu itu kunci berbicara di tengah Yerusalem. Orang-orang yang menjadi jemaatnya itu orang Yahudi atau orang Yunani? Begini, kalau gini aja, kalau kamu mau Begini nasib penyembah makhluk. Kalau kamu bilang Yesus tidak kenal Kristen, Argumennya kacau. Saya tanya, Petrus itu dengarkan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Pertanyaan saya, apakah orang Yunani, orang Romawi saat itu adalah orang-orang bersunat? Meow. Meow. jangan lagi pakai kitabnya orang Kristen kalau begitu. Oh, tidak bisa. Kamu menjualnya ke kami. Kami harus mempretelin. Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa. Kenal Kristen. Jangan bilang Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Terus kalian datang nih membawa surat kabar dari Belanda. Terus kami mau terima aja gitu? No. Kami harus mempelajari, mengkaji, menelaah. Ini masuk akal nggak? Ini dari mana asal usulnya? Yesus punya validasi nggak terhadap buku-buku ini? Ternyata kagak ada. Jadi sekali lagi saudara Ririn, jangan memperbodoh diri. Lembutkan hatimu, gunakan akalmu. Jangan karena kebenaran itu sumbernya dari orang Islam Anda tolak. Kesesatan berasal dari internal kalian. Biarpun sesat, biarpun salah, kalian terima, kamu terima. Jangan. Itu namanya zalim. Gak kuat dia pegangan. Padahal tadi kupikir sudah diikat kakinya biar gak lari. Lari juga dia. Iya. Ini ada Kristen si J, ini Kristen ini. Kalau pendeta mula-mula ini Kristen atau apa ini? Coba. Selamat Teman pagi. kita itu, teman kita. Yang disalib itu adalah Petrus Simon. Saudara pendeta mula-mula ini harus dipelihara. Oke. Karena musuh paling beratnya orang Kristen itu beliau. Selamat pagi Bang Juma. Pagi saudaraku. Gimana, sehat? Ya, puji Simon Puji Tuhan. Petrus sehat ya. Nah, tuh coba tengoklah. Saudara pendeta, apakah Yesus yang disalib? Bukan. Simon. Simon yang disalib. Nah, jelas itu kan. Ini Kristen mula-mula. Ini yang betul. Kristen mula-mula ini yang betul. Sekali lagi, Kristen mula-mula yang betul ini beliau. Sebenarnya Kristen itu membaca dan paham, dan sebenarnya mereka tahu itu Bang Juma, bahwa yang memikul salib itu adalah Simon. Betul. Tetapi mereka itu dengan gengsi, dengan egonya mempertahankan itu semua dan rela menyampingkan apa yang tertulis, padahal mereka bisa baca itu Bang Juma. Berarti Yesus tidak disalib.
Iya, tetapi kan hancur ketika mereka memilih untuk percaya kepada Alkitab bahwa Simonlah yang disalib, otomatis kekristenan hancur, itu konsekuensinya. Maka Jadi, juru selamatnya harusnya adalah Simon. Penebus dosanya adalah Simon. Simon. Masuk lagi lah peda. Nah, ini Simon yang betul. mendirikan gereja, Simon yang mendirikan jamaat, ya, tetapi mereka mengaku sebagai jemaat Yesus. Kan Salah. Harusnya jemaat Simon, karena Simon yang menerima kemudian tongkat estafet pengajaran Yesus. betul. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus, Simon. Bahkan kunci surga diberikan kepada Simon. Simon. Kristen itu tahu Masolang generasi. bahwa Simon itu memiliki kunci kerajaan surga itu pada Simon, bukan pada Yesus. Kristen Masuk lagi. Hancur. bagaimana mungkin Kristen bisa selamat, bisa masuk kerajaan surga tanpa Simon? Tetapi Kristen tidak ada yang mau mengakui Simon. Ini permasalahan terbesar. Ayo, akui bahwa kalian tidak akan mungkin bisa masuk kunci kerajaan surga itu tanpa Simon. Bagaimana caranya? Gitu loh. Masolang generasi, teman-teman. Kristen semakin berat. Dengan adanya Kristen mula-mula di sini hancur sudah. Menurut Bang Juma, apakah Kristen bisa masuk kerajaan surga tanpa Simon? Sementara kunci itu Simon yang punya. Kalau yang pemegang kuncinya Simon, ya mau teriak sampai kapanpun tidak bisa. Makanya dikatakan banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, malah diusir sebagai pelaku kejahatan, bukan? Benar nggak? Matius 7, 22, 23. Betul. Iya, betul. Kalau pengikut Petrus Simon itu tidak akan diambil oleh maut. Jemaat Simon itu tidak diambil kemudian oleh maut. Kerajaan diberikan kepada mereka. Masalahnya sekarang mereka harus mengakui bahwa yang disalib itu Simon Petrus. Hei, masalah generasi boro lututmu ampo. Sulit itu. Jemaat mula-mula yang dibangun, yang diserahkan adalah Petrus. Petrus yang megang kunci kerajaan surga. Jemaatnya tidak akan mungkin kemudian diambil oleh maut. Tetapi untuk menjadi jemaat Simon, syaratnya adalah harus mengakui bahwa yang mati disalib adalah Simon dari Kirene. Ayo, mau nggak kalian menggantikan filmnya yang kemarin itu yang disalib Yesus menjadi Simon? Ganti filmnya. Betul, harus diganti itu Bang Juma. Iya. Karena secara literasi Yesus tidak pernah sekalipun memikul salib. Ya. Simon itulah yang memikul salib. Jadi memikul salib itu saja penting, filosofi di dalam kekristenan. Memikul salib itu memikul dosa manusia. Artinya ketika Simon memikul salib, bukan Yesus yang memikul dosa manusia, itu bukan. Asik. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus itu memikul salib. Bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan Lukas, bukan Yesus, bukan Markus, tetapi hanya satu nama di dalam Alkitab. Simon. Masuk lagi Kristen. Masuk lagi Kristen, masuk. Izin Bang Zuma, ini ada sesepuh kita ini. Pak Lamseder Bahu. Oh, cucu saya hadir. Apa kabar, cu? Cucuku apa kabar? Tidak minum kopi, tidak minum teh, tapi minum alkohol.
tidak makan cumi, tidak Orang makan seperti kepiting, ini tidak tidak layak makan belut, dilayani. tapi makan Saya babi. keluar aja ya, Mas ya. Cucuku, jangan Saya keluar kemana-mana aja ya. di sini Terima aja. kasih Aku banyak. rindu. Orang Aku seperti rindu. ini kan tidak layak dilayani. Aku rindu layak dilayani. cucu. Maaf ya, saya keluar aja. Orang bercanda juga kok, ngambekkan gitu aja. Masa nggak rindu sama aku? Opung. Bercanda ngambek. Itu karena roh jahat ada Japri di dalam saya tiap hari dia japri sama saya. Tapi tidak pernah kugubris. Tiap hari loh dia japri saya. Tapi nggak pernah kugubris. Giliran di sini jabe, manja, sok culun, sok imun, sok cantik. Ayolah. Opung. Masih trauma dia, masih menderita batinnya. Belum bisa dia. Naik lagi Pak Lamsen. Iya, masih terngiang di kuping kan. Tuhannya bisa jadi tai katanya. Ingat gak? Tuhanku itu tidak masuk akal, tetapi masuk akal. Tuhanku itu tidak bisa jadi manusia, tapi bisa jadi manusia. Mati meja. Tuhanku itu maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Mati meja. Itulah Pak Lamsen. Silakan saudara pendeta mula-mula, silakan. Mungkin ada teman kita Saya yang ingin mau diskusi. menjawab tadi malam pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Ada yang Silakan. mengatakan begini. Lantas ketika Yesus tidak mati di kayu salib, Yesus matinya kenapa katanya? Akan Iya. dijawab. Ternyata Yesus itu matinya disembelih. Surat Paulus pasti. Ya. Kenapa matinya disembelih? Buanglah ragi yang lama, sebab engkau bukan terbuat lagi. Sebab anak domba Paskah kita yang telah disembelih. mati disembelih, yaitu Kristus. Paulus punya kerjaan itu, Bang. Jadi siapa anak domba itu? Yang dimasuk dengan anak domba itu yang mati disembelih itu kalau bukan Yesus. Jadi Yesus tidak pernah mati disalib, melainkan mati disembelih, bukan pula yang terangkat bukan Yesus. Mati meja. Matilah. Anaknya orang mati disembelih, mati meja. Itu yang bilang bukan saya itu Bang Juma, tapi Alkitab yang bilang anak domba Paulus. Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Iya. Itu tertuang di dalam kitabnya Paulus di 1 Korintus 5 nomor 7. Begitu. Gitu. Disembelih dia. Disembelih. Bukan seperti yang dibayangkan di dalam kekristenan selama ini bahwa anak domba itu mati disalib, tidak. Mati disembelih. Sesuai dengan yang tertulis, anak domba itu telah mati disembelih, makanya disebut sebagai Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus itu telah mati, disebut. Matinya disembelih, bukan disalib. Yang mati disalib itu adalah iblis. Ya, sesuai dengan Galatia 3:13. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib. Siapa yang terkutuk? Hanya satu makhluk yang terkutuk di dunia ini, ialah iblis. Siapakah iblis itu? Simon Petrus. Petrus. Apa ayatnya? Hanyalah engkau iblis, 16:23. sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, pikirkan Tuhan, melainkan engkau memikirkan apa. Nyambung deh. Hanya satu manusia yang disebut sebagai iblis terang-terangan. Yesus sendiri yang berkata, bukan saya. Petrus itu dikatakan iblis. Dan di mana tempat iblis? Adanya di neraka. Di mana Petrus membawa kunci kerajaan surga itu sekarang? Di neraka. Datanglah kalian ke neraka itu dulu, Ambil kuncinya. baru kalian berjalan ketemu Yesus, baru bisa masuklah ke dalam surga itu. Karena Yesus itu jalan. Jalan dan tujuan dibedakan, ya. Yesus mengatakan, aku hanya jalan. Jalan dan rumah bisa dibedakan. Kecuali kita buta. Ya, kecuali kita domba yang tidak tahu pulang, dikatakan domba liar. Maka ketika kamu mau selamat, kamu harus tahu Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Gitu. Masolang. Siapa tujuannya? Nah, ini kita harus tahu dulu Bapak ini siapa.
Setahu saya Bang Juma, kalau domba itu pasti beranak domba. Kalau sapi beranak sapi. Tidak mungkin sapi beranak domba, kerbau beranak kambing, itu tidak ada cerita. Kalau anak domba pasti bapaknya domba. Hanya satu tokoh manusia berkepala kambing, yaitu disebut sebagai Lucifer. Makhluk berkepala kambing. Jadi bapak itu adalah Lucifer. Karena tidak ada selain Lucifer yang berkepala kambing. Saya cari itu tokoh. Habis saya cari tokoh, saya cari salah satu makhluk di dunia ini yang tubuhnya seperti manusia tapi kepalanya seperti kambing, yang keluar gambarnya Lucifer. Maka Yesus sesuai dikatakan dia sebagai anak Lucifer, sebagai domba itu. Itulah cikal bakal dari satanis. Maka lambang dari satanis itu makhluk berkepala kambing. Nah, Iya. Ya izin Pak Lamsen, kembali lagi Pak Lamsen. Saya minta Pak Lamsen ya. Iya, saya diam, Dek. Beliau masih trauma kalau sama saya, kasihan orang tua kita ini. Silakan Pak Lamsen, minum kopinya, duduk yang cantik, diskusi dengan pendeta mula-mula. Biar saya ambil pulpen dulu untuk mencatat yang penting-penting. Silakan. silakan Pak Lamsen, kira-kira di dalam dasar-dasar teologi keimanan, ya, yang menurut Bapak apa yang saya sampaikan tadi tidak alkitabiah, tolong disangkal. Silakan. Itu ayat semua itu. Ayat semua. Saya baru masuk, nggak ada sedengar. Oke, saya ulangi bahwa Yesus itu tidak memegang kunci kerajaan surga dan sekaligus dia tidak disalib. Pada dasarnya yang memikul salib itu bukanlah Yesus, tetapi Simon. Apa Anda setuju dengan yang tertulis itu? Karena saya ini walaupun tamat SMP, Pak, saya membaca lancar sekali. Saya membaca Alkitabiah itu dari hati. Saya baca di situ yang memikul salib, ternyata itu bukan Yesus, tetapi Simon. Itu bagaimana itu ceritanya ini? Loh, saya mah bisa sangkal kalau memang begitu tercatat di Alkitab saya, ya memang itulah. Nah, ngapain saya sangkal? Betul kan? Ya sudah, Simon juga pikul. Kalau memang dia pikul, kamu baca begitu, masa saya sangkal? Simon mati juga di salib. Dia yang memikul salib Yesus pada saat itu, toh. Dia mati di salib. Menurut Alkitab itu Simon disalib. Ya itu, Simon kan disalib matinya. Oh. Jadi Apa Simon Yesus matinya dipanggang atau di apa itu? Disembelih. Yesus nggak disalib. Kan di situ tertulis. Itu. Simon yang memikul salib berjalan di depan Yesus. Oh, coba dulu saya dengar dibaca itu, di mana itu tercatat seperti itu. Di Matius itu. Matius berapa itu saya? Oh. Coba, aduh. Ada itu yang bisa ayat itu. Di Matius 20 Oh, 23 itu. baca dulu sedengar dari awal sampai akhir. Bagaimana ceritanya itu? Pada saat itu Yesus mau disalibkan, ya. Nah, datanglah seorang yang bernama Simon dari luar kota. Lalu diberikanlah dia salib Yesus itu kepada si Simon. Lantas Simon berjalan di belakang Yesus diarak ke Bukit Tengkorak. Nah, sudah jelas. Ayat itu bilang kalau yang memikul salib selama ini Simon. Lantas saya mau melawan doktrin di dalam kekristenan yang menurut saya tidak alkitabiah. Kita berbicara secara alkitabiah, Pak. Jujur-jujuran sajalah. Walaupun Terima kasih. kita dengar Terima masalah kasih sarannya itu bagus. Kamu itu orangnya bagus kalau begitu. Kamu mengarahkan kami supaya mengikuti ajaran Alkitab, ya. Berarti, Betul. iya, oke. Berarti Alkitab itu ajarannya benar atau baik? Bagaimana kira-kira menurut pendapatmu? Ya baik, harus diikuti dong. Kamu Jadi, ikuti Simon, jangan kenapa kalau Yesus? Saya mengikuti ajaran Alkitab itu berarti ajarannya benar kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu mengikuti Yesus atau Simon? Kalau saya itu jangan saya, ajaran Alkitab bisa tanya, benar Pak? Tidak itu. Benar menurut kau. Kalau saya itu orang salah, orang berdosa, orang pelanggar hukum, saya pelanggar Alkitab.
Iya, nanti saya ikutin ajaranmu, saya ikutin. Berarti kan begini, pengajaran kalau ini Alkitab kan itu benar berbeda ajarannya, dengan saya Alkitab. ikutin. Pengajaranmu berbeda dengan Alkitab, itu permasalahannya. Pengajaranmu salah. Iya, berarti saya salah terhadap Alkitab kan. Alkitab itu yang benar kan. Jadi saya tanya, menurut pendapatmu ajaran Alkitab itu benar apa tidak? Pengajaranmu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya iya, pengajaran saya tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu, saya mau tanya kamu supaya saya ikutin ajaran Alkitab dengan benar dengan sesuai dengan ajaranmu. Apakah ajaran Alkitab itu benar atau tidak? Ya itu benar, makanya harus kau sembah dulu jadi- itu, Simon. Alkitab mengajarkan ajaran Alkitab itu tidak salah kan? Alkitab mengajarkan Yesus tersalib. Berarti kamu Tidak, Alkitab tidak mengajarkan Yesus tersalib, tetapi Simon tersalib. coba baca dulu kalau gitu. Saya baru tahu nih, saya baru tahu. Memang saya bodoh sekali ya selama ini ya. Kok saya nggak pernah baca seperti itu? Saya kok bodoh banget. Ya jelas. Ayo kita baca. Makanya baca dulu awal dulu dari awal. Lukas 23 itu bukan Matius, Bang. Lukas Apa itu? 23. Iya. Saya heran baru kali ini. Apa saya itu, Bang? kaget. Ayatnya tadi? Lukas Lupa, 23 yang Simon yang kemudian mikul salib itu Lukas 23 bukan Matius. Ya, Iya. Lukas 23. Kita buka. Nomor 26 coba. Alhamdulillah saya ketemu dengan guru-guru yang pintar ini. Saya bisa. Iya. Saya baru sadar nih, saya salah selama ini rupanya ya. Saya pikir Yesus tersalib. Aduh. Nah, baguslah itu. Iya. Ajak tetanggamu besok-besok ya, mendirikan gereja Simon. Iya. Terima kasih banyak. Terima Hebat, kasih. hebat. Kenapa Di dalam diam dulu kau. Di dalam Lukas 23 ayat jangan ke-20. diam-diamkan? Saya karena kaget. Ya kenapa Orang tua kau? jangan diam-diamkan dulu. Ribuan tahun Alkitab ini kamu Kamu tidak pernah cucu baca saya. dan di mana saja kau? Ini mau ribut atau berantem atau bagaimana? Mau belajar apa dia? Saya mau belajar dengan kamu. Ya ini belajar. Kitab ini tidak pernah Andi, diubah toh. Sudah Nyatanya ratusan begini Pak tahun. ini di sini nih. Orang-orang seperti ini mau dilayani bagaimana ini? Hah? Saya baik-baik. Iya baik-baik. Iya, Aku, sama saya. Le. Aku baik-baik. Itu apa dilayani orang seperti ini? Aku baik-baik le. Nggak usah kau apa nangis. Santai saja. Kenapa Aku kamu sayang. gimana orang tua? Sopan sedikit. Sini le, ya. Aku mau ngasih tahu sama kau. Kalau ditulis di dalam Alkitab itu Simon. Tetapi persoalannya kenapa di gereja memelesetkan atau malah mengajarkan Yesus yang memikul salib. Jangan Itu saya dimarahin, jangan marahin gereja. Kamu salah alamat. Siapa yang mau Saya kok disalahkan? Saya kok kemarahin? Gereja itu salahkan, jangan saya disalahkan. Kok begini? Kenapa kau tidak membaca? Kau kan bisa baca. Kau salahkan juga kau le. Tapi saya selama ini sih baca Alkitab saya yang tersalib Yesus, bukan Simon. Makanya saya kaget. Ini apa yang tertulis ini? Baca dulu. Makanya diam, kau. heran saya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, lalu berjalan dia di belakang Yesus. Nah, sudah jelas yang memikul salib ini bernama Simon. Ya. Tidak ada Yesus itu. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana kalian dapat pemahaman selama ini kalau yang memikul salib itu Yesus? Itu loh yang aku tidak habis pikir. Saya tidak pernah ngomong itu, kawan. Aduh, gimana sih? Langsung Kamu fitnah. tidak ngomong, tapi kamu pasti yakin itu selama hidupmu. Ini namanya fitnah. Kamu belum kenal saya, langsung kamu tuduh kamu keputusan seperti itu dengan saya. Nuduh-nuduhin tidak benar. Apa ini guru-guru apa ini? Jadi, kamu sudah bertobatan sekarang, sudah mengetahui bahwa yang memikul salib Guru penuduh begini itu fitnah adalah namanya, guru fitnah namanya ini. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu, kamu tuduh saya begitu. Gimana sih guru-guru ini? Aduh, Sudah aku lagi serius, tidak usah main kau. enggak, saya serius ini. Saya nggak pernah mengatakan Yesus, Simon tidak pernah pikul salib. Tapi kamu tuduh saya mengatakan seperti itu. Jadi kamu sudah tahu Simon memikul salib. Ya saya tahu lah dari Alkitab saya, memang begitu. Emang kenapa? Lah, Emang salah Kenapa?
Kenapa kamu masih menyembah Yesus, tidak menyembah Simon? Kok lari ke sana? Karena Simon yang pikul salib, saya kenapa? Ada hubungan apa? Kan Simon yang disalib. Saya tidak pernah baca di kitab saya Simon disalib. Sudah capek aku meladenimu. Yang lain sajalah. Tidak nyampe kau. Lanjut Bang Juma. Sama saya beliau takut. Coba dia sama Bang Charles agak dina dia itu. Coba. Bang Charles. Nanti ngambekan lagi, lari lagi nanti. Ya. Bang Charles, silakan. Saya mencatat aja semua perkataan tadi. Dia 4 kali mengaku bodoh. Terus 1 kali dia bilang kemudian alhamdulillah. Itu udah banyak tuh. Silakan Saudara Charles. Ya, silakan lanjut Bang Charles. Merengek lagi nanti. Jumas ini tugasnya untuk mencatat kesalahan-kesalahan. Silahkan. Loh, kok kesalahan? Saya mencatat apa yang penting. Anda merasa bodoh tadi kan, mengaku bodoh. Betapa bodohnya saya selama ini. Ya saya catat. Kan tidak salah itu Pak. Silakan Bang Charles. Pak Lamsen. Siap. Yang benar lah. Kalau diskusi baik-baik. Jangan untuk menghina, jangan untuk mengajarkan yang tidak benar. Ya, saya baik melayani tapi dengan baik. Lawan saya baik. Kalau penghinaan, pengejekan, olok-olokan, saya keluar kok. Nggak mau saya melayani seperti ini. Tapi kalau yang benar-benar baik, belajar tentang ajaran Alkitab, ya mari kita pelajari bersama. Bukan penghinaan yang keluar dari mulut kami. Penghinaan itu keluar dari ini, Bible. Ini mau nuduh yang tidak benar. Kamu bilang saya tadi tidak percaya Petrus pikul salib. Dari mana kamu tahu? Orang saya nggak pernah ngomong seperti itu, kamu tuduh. Kan tidak baik seperti itu. Aku baru ngomong ini, Charles. Masih ingat sama aku, kah? Iya, tapi yang benar aja lah. Kalau cerita, kalau mau diskusi dengan baik, kita pelajari dengan baik Alkitab itu. Ya. Iya. Siapa penulis Bible itu menurut Pak Lamsen? Bukan penjahat lagi? Pak Lamsen. Oh, jangan-jangan baru ingat dia nih. Oh, ini yang waktu itu nih. Charles ini si. Pikiran curiga terus. Ya baik-baik lah ngomong. Jangan kan negatif terus pikiran itu. Kenapa berpikiran negatif terus? Coba Saya tanya sama Pak Lamsen. Pak Lamsen, menurut Pak Lamsen siapa penulis Bible itu? Karena Nggak pernah tahu. kan Sama dengan Al-Quran, tidak tahu siapa penulis Al-Quran itu, sama itu. Untuk apa kita tahu isinya, yang penting ajarannya apa, penulisnya untuk apa, tidak perlu. Yang penting ajarannya baik atau benar, itu yang penting. Penulis Al-Quran siapa rupanya, kan nggak tahu. tahu lah. Ya siapa coba? Waktu itu kau bilang penjahat. Betul ya? Yang menuliskan Bible itu penjahat dan orang-orang berdosa, orang-orang bodoh. Ya iyalah, orang penjahat semua berdosa semua itu, karena tidak ada di dunia ini satu pun manusia yang benar, semua berdosa. Berarti penulisnya penjahat orang-orang. Tapi Tuhan Berarti kami menggunakan orang-orang berdosa untuk menyampaikan ajarannya supaya sampai kepada manusia dengan baik dan benar. Itu kuasa Tuhan. Berkuasa Tuhan di situ, mampu dia menggunakan orang-orang berdosa. Orang berdosa tapi tulisannya baik dan benar. Itu Alkitab kami. Bagaimana orang-orang bodoh, orang-orang pendosa menuliskan Ya, kita kepada tidak manusia? tahu. Itulah kekuasaan Tuhan yang maha mampu menggunakan orang-orang berdosa, orang-orang bodoh, orang apapun itu. Tuhan gunakan menyampaikan ajarannya kepada manusia dengan baik dan benar. Ya kita tidak tahu, namanya Tuhan Maha Kuasa. Nah, faktanya bahwa yang menerima tulisan dari orang-orang bodoh itu makin bodoh gitu ya. Saya tidak tahu. Bagi kamu mungkin makin bodoh. Iya, bagi kamu. Saya tidak mau bantah-bantah kamu. Bagi kamu mungkin bodoh. Saya tidak bantah. Tapi saya merasa orang itu pintar.
ternyata yang baca-baca Alkitab orang pintar semua. Oh baiklah, baiklah. Apa yang kita bahas? Coba tahu ini salah satu pengakuan yang kelima Bang Det ya. Kita Ya tes catat, dalam catat. tentang Bandingan Orang-orang- baca Alkitab dengan pembaca Al-Quran, mana lebih pintar? Oke, orang-orang ya, orang-orang yang terkutuk disebut kambing itu menyeru Yesus sebagai Tuhan. Menurut Pak Lamson siapa itu? Nggak tahu, saya nggak pernah ajaran begitu saya terima. Jangan tanya saya. Selalu begini Pak Lamson ini kalau diskusi mengajak, ayolah diskusi. Kalau ditanya Saya nggak tahu. tidak Apa tahu. kau Kamu tanyakan hal-hal yang tidak pernah saya tahu. Ya, saya bilang tidak tahu. Matius 25 nomor 41 sampai 44. Yesus Baca. berkata, "Hai engkau orang-orang terkutuk," katanya. "Engkau akan dibuang ke dalam api yang kekal seperti tempat yang disediakan kepada iblis dan para malaikatnya. Engkau tidak memberi aku makan di saat aku lapar, engkau tidak memberi aku pakaian di saat aku telanjang. Di dalam penjara aku sakit, engkau tidak melayat aku." Datang ini, kambing ini, "Hai Tuhan, hai Tuhan, hai Tuhan," katanya di situ. "Bila mana kami tidak melihat engkau, tidak memberi engkau makan." Di situ mereka menyeru Yesus sebagai Tuhan. Berarti kambing-kambing ini meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan. Itu golongan siapa itu, Pak Lamsen? Iya, golongan kambing-kambing itulah. Ya, kok tanya saya lagi? Kamu sudah bilang kambing, ya sudah golongan kambing. Saya tidak bantah kamu. Kamu bilang golongan kambing, ya nanya lagi saya. Udah ngomong sendiri, golongan kambing ya golongan kambing. Kambing ini menyeru Yesus sebagai Tuhan. Makhluk siapa? Iya. Makhluk Kan mana? sudah saya- Astaga, Kamu belum jawab selesai. Dengarkan dulu aku. Kamu jawab sendiri, jangan saya lagi berjawab. Orang kamu sudah ngomong itu, kambing-kambing itu yang ngomong itu. Bagaimana sih guru-guru ini? Di muka bumi ini makhluk siapa yang menyeru Yesus sebagai Tuhan? Loh, banyak manusia menyuruh Yesus Tuhan, saya termasuk Yesus Tuhan. Dia Kenapa? siapa? Apa nama golongan ini? Loh, tidak perlu golongan, ada yang golongan Kristen juga ada. Nah, Terus? yang tidak Kristen juga dulu sebelum namanya Kristen ada. Murid-murid Yesus juga manggil Yesus Tuhan. Yang tadi kamu baca Iya. tadi manggil Yesus Tuhan. Kenapa rupanya? Apa yang salah? Berarti yang terkutuk, kambing yang terkutuk itu siapa? Kristen. Jangan kamu samaratan gitu. Saya terkutuk. Terkutuk apa maksudnya terkutuk apa? Loh, di Matius 25 nomor 41, "Hai engkau orang-orang terkutuk," kata Yesus. Kan di situ jelas terkutuk tulisannya. Jangan kau Mereka itu kan ada yang tidak menolong orang miskin. Dia mengaku Yesus Tuhan, tapi dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, perintah kasih itu tidak dilakukan. Hei kamu orang terkutuk, setan kamu katanya. Kamu manggil aku Tuhan, tapi kelakuanmu seperti itu. Kamu tidak pernah memberikan aku makan waktu saya lapar, waktu saya di penjara, kamu tidak jenguk aku. Itu kata Yesus. Kan menuduh orang-orang yang ngaku-ngaku Yesus Tuhan padahal kelakuannya tidak sesuai. Saya nggak tahu siapa-siapa itu. Banyak orang begitu, banyak. Jangan kau sebut lagi penjaranya, malu Tuhan di penjara. Poinnya di sini Bang Pak Lamsen, mereka ini menyeru Yesus sebagai Tuhan. Banyak menyuruh Yesus sebagai Tuhan. Banyak. Siapa saja? Banyak. Siapa itu? Ya, termasuk saya. Kristen. Termasuk orang Kristen. Kristen ya. Iya Kristen. Emang kenapa? Tapi bukan. Kalau kamu ejek kan, belum saya selesai ngomong langsung diejek pakai itu apa namanya tuh? Ya, dengar. Orang Kristen itu menyeru Yesus Tuhan, tapi tidak semua Kristen masuk surga. Walaupun menyeru Yesus Tuhan, tidak semua. Tapi orang-orang yang melakukan perintah kasih itulah yang masuk surga. Begitu pemahamannya. Jadi makanya dia pemahaman itu. Kamu panggil aku Tuhan, tapi kamu kelakuanmu seperti itu. Kamu dari sini. Kan begitu ajaran Yesus. Iya, betul itu. Memang Kristen itu nggak ada yang masuk surga. Betul itu ucapannya nih. Kenapa? Matius 7 tadi kau udah serukan sendiri kan? Enyahlah engkau. Jadi kau ada yang masuk surga. Kau penjahat itu di mana? Penjahat itu dibuang ke api yang kekal, kata Yesus. Iya betul. Walaupun dia Kristen, tapi kalau dia jahat tidak masuk surga. Begitu. Walaupun dia Kristen, kalau dia melakukan hal-hal kasih itu, dia pasti masuk surga. Terbagi dua. Jadi manusia ini terbagi dua semua. Kristen tidak Kristen pun terbagi dua. Orang jahat, orang baik. Hitam putih. Makanya saya Pak Lamsen, untuk keluar dari kutukan Yesus itu, saya
nggak mau lagi Kristen, keluar saya. Makanya lakukan kasih itu supaya kamu jangan dikutuk. Kalau kamu melaksanakan perintah kasih itu, mengasihi orang, melakukan kasih kepada Tuhan, kamu lepas dari kutuk. Bukan karena mengatakan Yesus Tuhan, bukan. Itu bukan dasar itu. Dasarnya adalah lakukan perintah Tuhan, perintah kasih itu. Itu dasar Alkitab. Penulis kalian itu atau Yesus mengambil dari Perjanjian Lama, ya, Yeskiel 43. Iya, betul itu Yesus mengambil itu. Ajaran kasih itu kutipan itu, ucapan Yesus itu kutipan dari Jadi imamat. kalau kutipan masalahnya apa? Tidak benar, tidak boleh diikuti. Bukan nggak benar. Nah, jadi gimana Kalian kan dong? mengatakan bahwa Yesus itu. Jadi yang kamu salahkan sekarang siapa sekarang yang kamu salahkan? Saya atau Alkitab saya yang kamu salahkan? Ya kalian lah. Ya untuk apa kamu salahkan saya? Hakimnya bukan kamu. Saya mengangkat kamu jadi hakim, menyalah-nyalahkan orang. Kalau kamu mau benar, ikuti negara Alkitab. Begitu, ajak saya, oh ini ajaran benar. Jangan suka jalan-jalankan orang. Emang kamu hakim, menentu. Jadi yang hakim siapa? Loh, hanya Tuhan yang menentukan ini benar, ini salah. Ini kamu bertindak sendiri. Oh, kamu menuduh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Ya, begitu kawan ya. Kita belajar aja, belajar Alkitab atau Al-Quran. Siap saya. Tapi kalau menuduh-nuduh orang, kamu salah, kamu ini benar, ini salah, ini benar, saya tidak suka. Ya salah lah, dari pengajaran-pengajaran Yesus kalian Jadi tidak orang itu salah. Kamu tidak berhak menentukan itu salah tidak benar. Hanya Tuhan yang menentukan masuk surga atau tidak. Jadi kamu hakimi dulu, baru kamu serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan ini salah, ini masuk neraka ini. Begitu cara kamu. Cara angkat kamu jadi hakim. Iya kan kata sudah jelas tadi kita bawakan yang menyeru Yesus sebagai Tuhan. Kau sudah menarasikan Matius 7. Kau sudah menarasikan Matius 7. Jadi orang yang menyeru dikatakan orang yang menyeru Yesus Tuhan itu tidak masuk surga, tidak. Ada terbagi dua, kawan ya. Tidak semua orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan masuk surga, tidak semua. Ada yang masuk, ada yang tidak. Yang masuk itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, yang perintah kasih itu. Walaupun saya katakan Yesus Tuhan, kalau saya tidak melakukan perintah itu, ya tidak masuk surga saya. Tapi kalau saya melakukan perintah Tuhan itu, saya memanggil Yesus Tuhan juga, ya tidak masalah. Masuk surga kalau Tuhan mau memasukkan saya ke surga. Jadi bukan kamu yang hakimnya, Tuhan yang jadi hakim, penentu. Kalau saya salah, biarkan aja. Tuhan yang melihat saya salah kok. Tapi mari kita belajar pelajaran Alkitab. Mari kita belajar pelajaran Al-Quran. Itu yang bagus. Jangan mengatakan kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tidak bagus seperti itu. Menyakiti hati orang itu. Iya, aku sudah pelajari Bible kalian itu. Kau selalu mengajarkan Bible itu kepada saya. Mari kita belajar bersama. Mana kamu belajar? Perintah siapa yang diikuti? Perintah Yesus atau perintah Bapa? Loh, kamu tidak kenal Yesus siapa Bapak, siapa Yesus? Kamu belum kenal. Jadi jangan dulu tanya sampai ke sana. Terlalu dalam kamu. Tidak mengerti siapa Yesus itu, kamu tidak kenal. Jangan. Saya tanya bersama. Yang saya perintah yang harus diikuti oleh Oten itu perintah Yesus atau perintah Bapa? Yesus tidak ada kasih perintah baru, tidak ada. Nah, makanya justru itu. Kamu bilang ngerti Alkitab. Yesus datang ke dunia ini tidak membawa perintah baru, tidak ada perintah baru, tidak ada. Saya tahu itu 2 Yohanes 1 nomor 5. Perintah Yesus bisa perintah Bapa. Kamu kan bertanya seperti itu dari mana? Kamu bertanya seperti itu. Emang Yesus tadi kau ucapkan sendiri Pak Lamsen bahwa orang yang selamat itu mengikuti perintah Yesus. Iya, perintah Yesus itu apa? Perintah kasih. Itu bukan perintah baru, perintah lama itu dari zaman dahulu kala itu. Sebelum Yesus ada sudah ada perintah itu. Iya, makanya yang kalian ikuti perintah Yesus atau perintah Bapa. Di dalam Markus 12 nomor 30, emang Yesus dan Bapa itu beda perintahnya. Beda. Dari mana kamu tahu beda itu? Perintah Bapa bagaimana, perintah Yesus bagaimana? Coba bandingkan dulu. Mana perintah Bapa, mana perintah Yesus? Coba bandingkan dulu dengan saya supaya. Yesus tidak pernah memerintahkan. Mana perintah Yesus, mana perintah Bapa? Coba bandingkan dulu. Mana? Jangan asal ngomong. Oke, saya ini ya. Perintah Bapa
hei kau manusia, jangan kau makan babi, kau makan babi. Loh. Yesus pun tidak makan babi kok. Bukan perintah. Jadi perintah siapa itu? Itu bukan perintah Yesus juga. Nah, berarti kan yang diikuti harus Jadi perintah perintah Yesus yang Bapa mana? sesuai yang Salah. dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 12 nomor 30. Yang saya minta, coba tunjukkan dulu perintah Bapak dengan perintah Yesus mana berbeda toh? Beda enggak? Perintah Yesus dan perintah Bapak mana coba? Oke, Bapa tidak menyuruh Yesus mengeluarkan ajarannya dari tanah Palestina yang diajarkan kepada Bani Israel. Kok saya jadi bingung saya. Terlalu bodoh memang saya. Tadi kau bertanya perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Yaitu di dalam Matius 28 nomor 18 ada perintah Yesus. Kalian bilang Ulangi pertanyaan saya, ulangi. Kamu nggak jelas. Kamu bilang tadi ada perintah Bapak atau perintah Yesus kan? Coba mana perintah Bapak? Coba sebutkan dulu perintah Bapak. Coba sebutkan dulu mana perintah Yesus supaya saya bisa bandingkan. Bapa mengutus Tuhanmu yang bernama Yesus ke dalam di tengah-tengah Bani Israel. Ya, dengarkan saya. Oke, terima kasih banyak. Bapaknya Yesus memerintahkan Yesus Karena saya diutus. terlalu bodoh, tidak paham ajaranmu. Saya tidak paham ajaranmu. Kamu terlalu. Lima Kamu kali ngaku bodoh. Lanjut. Ya, saya terlalu bodoh menghadapi kamu. 6 kali. Oke, terima kasih banyak. Saya off aja lah. Kalau orang-orang seperti ini susah dihadapin. Yang mana yang susah dihadapin, yang bodoh atau yang Ya. mana ini, Pak? Dia bilang ada yang kamu ikutin perintah Bapak atau perintah Yesus. Coba mana perintah Bapak, mana perintah Yesus? Kasih tanya itu. Nggak dikasih tahu. Yang mana perintah Bapak, yang mana perintah Yesus? Oh, perintah bapaknya jangan makan babi kan gitu. Perintah bapaknya Ini perintah Yesus. agar mengimani Yesus sebagai utusannya. Perintah Yesusnya agar mengimani dirinya sebagai utusan Bapa. Sama-sama utusan, Pak. Itu Mari kita buka Alkitabnya, ada nggak begitu? ada di dalam Matius, jelas itu. Kemudian dalam Yohanes 17 nomor 3. Ya, coba Matius kita baca bersama. Yang simple aja, yang endingnya aja, Pak. Oh, nggak bisa. Alkitab itu tidak bisa ending-endingnya, tidak bisa. Harus lengkap, utuh. Jadi Oke. Islam membaca Alkitab kami tidak utuh. Oke. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal menerima Yesus, mengenal Yesus, beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Begitu, Pak. Ya, betul. Nah, berarti orang yang menuhankan Yesus berarti Nah. tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu Ya, tidak ya. memperoleh hidup kekal, Pak. Ya, itu kan analisamu, tapi Ya, Alkitab itu dalilnya, kata Yesus begitu. ya itu kan satu ayat kamu baca, bukan ayat satu secara utuh. Baca Alkitab itu harus utuh. Nah, mana lagi? Yohanes 17, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi kalau dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu bukan perintah. Ya, tapi kesaksian Yesus tentang dirinya utusan Tuhan atau Tuhan? Yang saya tanya, mana perintah Yesus, mana perintah Allah? Perintah Yesusnya adalah jangan ke domba di luar Israel, jangan. Tapi pergilah kepada orang yang sesat dari Bani Israel. Itu perintah Yesus. Perintah Allah. perintah Allahnya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi mana yang salah, mana yang benar itu, mana bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti. Yang salah ketika menganggap anak adalah Bapa, yang salah ketika mengatakan Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Itu yang salah, Pak. Bukan guru cuma. Tadi kan ada bedanya. Tadi kan saya ditanya, kamu itu ngikutin perintah Bapak atau perintah Yesus? Artinya perintah Bapak atau perintah Yesus salah satunya ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang boleh diikuti, ada yang tidak boleh. Jadi mana perintah yang boleh diikutin, mana yang tidak boleh diikutin? Perintah yang boleh diikuti itu adalah menjalankan hukum Taurat. Yang tidak boleh diikuti menghilangkan Perintah Taurat. Yesus atau perintah Allah yang tidak boleh diikutin? Jangan diputar, jangan Dua-duanya harus diikuti, Pak. Dua-duanya harus diikuti.
tadi kan dipersalahkan saya, kan? Karena- ada dua perintah Yesus dan perintah Allah. Jadi yang kamu ikutin perintah Allah atau perintah Yesus? Kalau Berarti saya perintah salah Allah. satu itu tidak boleh diikutin. Yang benar perintah Allah atau perintah Yesus? Yang mana yang Kalau- boleh diikuti? Kalau Yesus yang datang sebagai Mesias di tengah Bani Israel, Jawab pertanyaan saya. perintahnya itu selalu kemudian seirama dengan perintah Allah. Jawab perintah saya. Tetapi Jawab kalau pertanyaan Yesus saya. yang keluar dari kubur, Jawab. Saya tidak butuh itu. perintahnya Jelasan. selalu bertentangan dengan Allah. Kalau itu Pak. Jadi antara Yesus yang ada di tengah kaum Israel dan Yesus yang keluar dari kubur yang ada di tengah-tengah orang Athena Yunani, itu perintahnya beda. Itu dua Yesus yang berbeda, Pak Lamsen. Jadi Yesus yang satu yang di Athena yang mana? Yang diajarkan Paulus sebagai dewa agnostos theos. Terus yang di ini itu dari Alkitab atau dari mana itu kamu baca? Iya, dari surat Paulus, Pak. Oh, kamu percaya kepada Paulus? Bukan percaya, tertulis begitu. Ya. Untuk apa kamu ajarkan kepada saya kalau begitu? Ya, sama seperti buku-buku yang mencatat tentang menu makanan. Saya Ya, tidak percaya itu sudah. firman Tuhan. Kalau tulisan Tapi Paulus boleh itu kan saya tidak- baca? Kalau tulisan Paulus tidak boleh dipercayai, tidak boleh diikutin, jangan ajarkan lagi kepada saya. Oh, Jangan saya- bukan tidak boleh diikutin. Silakan yang mau ikutin, silakan. Yang tidak mau ikutin juga, silakan. Cuma. Kan tidak Kamu ada sudah paksaan. tahu tulisan Paulus tulisan tidak benar. Kamu ajarkan kepada Kristus, kamu salahkan Kata Kristus. siapa? Kata siapa tulisan Paulus itu tulisan tidak benar? Jadi kenapa kamu tidak ikutin kalau begitu? Saya tidak mau ikutin karena menurut saya itu bukan firman Tuhan. Ya kalau benar firman Tuhan, kenapa kamu ajarkan kepada kami lagi? Ya supaya saudara sadar bahwa memang ada Yesus lain. Ya sudahlah kalau begitu, tinggalkan itu aja lah bilang. Si Yesus lain itu tinggalkan. Yesus yang benar yang mana? Ya, Yesus yang benar itu yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi untuk Bani Israel. Yang mana itu? Itulah yang lahir kemudian di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel agar Bani Israel menerima dirinya sebagai Mesias. Yang pernah tersalib dan pernah mati itu, ya? Itu bukan Yesus yang pernah bukan tersalib, bukan. Oh iya. Mari Itu bukan. belajar dulu kepada Brunda ini. Itu kan. Jadi Yesus yang kami ikutin ini adalah Yesus yang palsu itu, ya. Asli juga itu, asli bukan juga. Yesus, iya. Lah, kan Asli. ada dua. Jadi Kan dua ada- yang asli. Kan Iya, Nah, asli, jadi asli dua. Yesus anak Maria asli, Yesus yang disalib juga asli. Oh, asli Tapi ya? kalau dikatakan itu adalah Yesus anak Maria, ya itu baru palsu. Oh, Karena dua-duanya asli manusia. Yang asli. disalib dengan yang tidak disalib, dua-duanya asli manusia. Itu kerjaan siapa itu memunculkan Yesus dua itu? Kerjaan siapa itu? Iblis. Iblis. Heeh. Loh. Itu tercatat di Al-Quran atau di Alkitab? Di Bible. Oh, di Bible. Bible ini dapat dipercaya apa tidak? Bible ini bisa dipercaya, kenapa tidak? Tapi kamu masih ingat kata-katamu itu? Bible itu adalah palsu dan pembohong. Maudhu. Oh, salah Anda, salah. Saya salah. Salah. Saya mengatakan Bible kamu itu sudah asli. pikun. Asli Kamu Bible sudah itu. pikun. Asli catatan wartawan. Ya, catatan wartawan yang artinya Tapi tidak kalau bisa dikatakan dipercaya. Bible itu firman Tuhan, baru saya katakan Tuhan palsu. Karena Bible itu bukan firman Tuhan. Jadi kenapa kita bahas-bahas kitab-kitab yang tidak benar ini kalau begitu? Loh, kitab Anda itu kitab benar. Oh, benar itu. Oh, ini yang Iya dibenarkan benar oleh Al-Quran. catatan wartawan. Oh, benar catatan wartawan. Iya. Tapi ceritanya tidak benar. Ceritanya juga benar. Oh, ceritanya benar. Oh, jadi catatan wartawan ini mencatat bahwa Iya, tersalib. benar Oh, dalam berarti benar dong Yesus tersalib. Mati. benar dalam catatan wartawan. Tapi dalam catatan ketika wartawan. dianggap itu firman Tuhan, Kalau itu tidak- tidak benar. kalau tidak Seperti catatan wartawan misalnya, tidak benar. seperti misalnya isi surat kabar pedoman Iya, rakyat. Pedoman rakyat itu isinya benar tidak, Pak? Sekarang begini. Tunggu, Itu tunggu. Saya berdasarkan- tanya dulu. Berita-berita yang ada Saya di tidak pedoman salah. rakyat itu Saya benar atau lari. tidak? Saya tidak mau lari. Benar. Tapi apakah itu firman Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti
Kalau catatan wartawan itu benar, Benar. percaya kan? Dapat dipercaya. Bisa dipercaya sebagai pemberitaan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka, tapi bukan firman Tuhan. Iya, bukan firman Tuhan. Kalau bukan gitu. firman Tuhan, perlu nggak diimani apa tidak? Lah, kalau Anda mempercayainya sebagai kisah atau cerita-cerita yang dibangun oleh pewarta, silakan aja Anda percaya, tapi tidak bisa jadi konsep iman. Kenapa? Yang diimani itu firman Allah, bukan catatan wartawan. Artinya, walaupun saya percaya kepada catatan wartawan itu benar, artinya saya tidak akan bakal masuk surga juga, ke neraka juga saya kan? Ya kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, salah itu. Karena itu bukan firman Tuhan, berarti Anda mentuhankan para pewarta. Beritanya benar atau salah, itu yang penting kata saya. Beritanya benar, seperti benarnya berita yang ada di surat kabar Tempo. Kalau Itu benar. benar, artinya kamu percaya. Tetapi isinya bukan firman Tuhan. Iya, bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Ya, saya akui. Itu Begitu dong. Iya. Itu bukan firman Tuhan. Tapi beritanya benar dan dapat ya. Berita yang beritanya itu benar tentang Yesus mati tersalib dan hidup kembali. Nah, itu benar kan? Unsur kebenarannya ada Yesus yang mati tersalib. Iya. Makanya ada mati tersalib hidup Itu kembali. unsur kebenarannya dari segi pewarta. Tapi kalau kita berbicara skala prioritas firman Tuhannya yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Makanya ada dua Yesus. Dua Yesus. Ada yang diserupakan, ada yang tidak diserupakan. Jadi firman Tuhan ada yang asli, ada Yesus yang tidak asli. Jadi yang benar itu beritanya firman Tuhan kah atau tulisan wartawan tadi? Jelas firman Tuhan, Pak. Berarti beritanya tulisan benar. wartawan tadi tidak benar. Tidak benar ketika dia mengatakan bahwa itu adalah Yesus yang asli yang disalib, atau dikatakan bahwa penyaliban itu penebus dosa, itu tidak benar. Itu bukan firman Tuhan. Tidak benar. Benar sebagai catatan wartawan. Sebagai catatan wartawan, tapi beritanya benar enggak? Saya mau tanya. Apa tuh? Saya yang tanyakan, catatan mereka itu benar enggak peristiwanya tersalib Yesus? Peristiwanya benar. Nah, kalau udah benar sudah ngapain lagi? Walaupun catatan Tapi yang disalib itu bukan kehendak Tuhan, dan yang disalib itu juga bukanlah nabi Tuhan, tapi pelaku kejahatan. Penyaliban itu benar terjadi, benar. Oke. Sekarang begini, kenapa ada peristiwa penyaliban itu rupanya? Karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Ya, tadi kan yang mau disalib kan Yesus asli kan mau disalib. Oke. Karena faktor ekonomi, politik, bukan karena faktor dosa waris. Terserah apa tuh kamu bilang, terserah kamu. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Apa terserah kamu. Sekarang yang dicari orang Yahudi itu adalah Yesus asli mau disalib. Ya, ya. Ternyata yang disalib bukan Yang Yesus palsu. asli, yang palsu. Pintar. Nah, Yesus asli itu diangkat oleh Allah kepadanya kan? Betul sekali. Ya betul, terima kasih banyak. Nah, kalau Terus? sudah Yesus diangkat kepada Allah, Yesus asli diangkat, kenapa lagi Allah munculkan orang yang diserupakan dengan Yesus? Lah, bukan dimunculkan. Diapakan? Mereka ingin menyalib Yesus, tapi mereka membuat tipu daya muslihat. Mereka berkongkol dengan iblis, maka Tuhan menyelamatkan utusannya. Mereka lah salah satunya yang tersalib itu. Karena mereka kemudian melakukan tipu muslihat. Oh bukan, itu di dalam Bible tertulis. Buka Bibelnya, buka Bibelnya. Sekarang Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 33. Tapi nggak bisa dipercaya, itu bohong. Kan itu catatan wartawan, Pak. Oh, betul. Nah, coba baca. Gimana sih? Baca. Ya, baca. Loh. Baca. Silakan Anda baca. Jadi kamu ceritakan apa tadi ceritanya, coba ulangi dulu. Lukas, Pak, Lukas. Bukan. Khotbah Petrus. Bukan. Tadi kenapa dimunculkan oleh Allah orang yang diserupakan dengan Yesus? Kenapa dimunculkan itu? Iya, karena mereka berkongko-kongko. Coba Anda baca kemudian Amsal 21:18.
Apa yang dikatakan Tuhan di situ, Pak? Itu sebagai hikmat pengajaran. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat, dan orang jujur diganti oleh orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus. Menerima suap Yesus. Kita baca dulu. Jangan kamu salah dengar kisah Yesus di situ. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan Ya. pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ya, nggak masalah. Nah, Terus, sekarang permasalahannya siapa yang pengkhianat? mana ada pengkhianat? Yang mengkhianati Yesus, Yudas, atau Yesus yang mengkhianati Yudas? Tapi kisahnya begitu nggak digantikan di situ? Ada kisahnya begitu? Kan sudah tertulis hikmatnya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus Iya. orang jujur, Yesus orang benar. Ketika kemudian dia ingin ditangkap, ingin disalib, apa kata Tuhan? Diganti oleh sang Itu kan pengkhianat. analisamu. Itu kan analisamu. Tapi Salah nggak analisa saya? Salah nggak? ya, kalau tidak sesuai dengan tulisan Paulus atau tulisan Yohanes dengan Matius, ya salah lah. Yesus tidak mengacu. Yesus tidak mengacu kepada buku-buku itu. Yesus mengacu ke Amsal. Kata Yesus loh. Yang menceritakan Yesus tersalib siapa rupanya? Coba Matius. Orang-orang Yahudi kan, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Yang mencatat peristiwa penyalipan itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya Dan kan? itu bukan orangnya Yesus. Bukan orang Yesus. Bukan muridnya Yesus itu. Matius, Tapi kalau penulis bukan Matius berarti- bukan murid berarti Yesus. Berarti peristiwa yang dicatat mereka tidak benar. Benar terjadi. Kalau benar kenapa nggak diterima? Biarpun bukan murid Yesus. Lah, Yesus tidak murid benar Yesus, ya terima terjadi aja. penyaliban, tapi yang disalib bukan orang benar. Yang disalib itu pengkhianat. Kita baca kisahnya orang yang Loh, kedudukan daripada catatan mereka itu bukan firman Tuhan. Dia hanya mengotak-atik peristiwa yang terjadi lalu mereka mengabarkannya. Tuhan kamu bilang itu catatannya benar. Yang Walaupun Tuhan bukan berfirman itu kan di perjanjian lama, Pak. Dan Yesus konon ceritanya Iya. mengatakan, aku Sekarang. memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang Pelan. tercatat di dalam kitab Amsal. Pelan-pelan ya. Itu loh. Saya sudah tanya, walaupun bukan firman Tuhan, tapi kalau yang diberitakannya benar, ya benar, kita terima benar. Ya harusnya kamu Benar ada penyaliban. Iya, benar ada banyak. Kisah-kisah yang ditulis mereka pun benar kan? Iya. Nah, kalau udah benar, berarti di dalam kisah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan Paulus pun mengaku bahwa yang tersalib adalah Yesus, bukan Memang dianalisis. Yesus, tapi makanya- palsu. Mana palsu di Tidak dikatakan palsu di mana? situ. Lah, Tulisan mereka tidak ada kata makanya palsu. jangan jadikan karangan manusia sebagai acuan iman. Berarti Jangan. kamu itu tidak percaya tulisan Matius, Markus, Lukas. Saya dan percaya, Pak. Ya. Saya percaya, tapi itu bukan firman Tuhan. Iya, bukan Maka firman jangan Tuhan. didudukan yang Walaupun bukan firman Tuhan itu kalau sebagai beritanya buku dalam beragama. Sekarang begini, walaupun firman Tuhan kalau beritanya tidak benar, untuk apa diyakini? Walaupun Firman itu tulisan Tuhan itu wartawan. sudah pasti benar, Pak. Firman Tuhan itu sudah pasti benar. Oke. Tapi pernyataan Bukan- wartawan belum tentu Saya benar. kan sudah tanya kamu, tulisan wartawan itu beritanya benar apa tidak? Kamu bilang Benar terjadi Kalau benar. ada penyaliban, Ada tetapi penyaliban. yang disalib bukan anak Maria. Tapi tulisan mereka Yesus yang disalib. Namanya disalib. Yesus karena memang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai analisamu. namaku. Itu kata Analisamu Yesus, itu. Pak. Itu kata Tapi Yesus. Di kisah yang mereka tulis itu, kamu bilang kamu yakin dan percaya kisah mereka yang ditulis mereka itu benar. Benar terjadi, kamu tetapi benar. yang disalib itu bukan anak Maria. Berarti tulisan mereka salah, tidak boleh dipercaya. Sudah benar catatan mereka ada penyaliban. Ada Tinggal penyaliban. kita yang memilih dan memilah bahwa itu bukan dikasih. firman Tuhan, hanya sudah sebagai bertanya. pemberitaan dari Walaupun peristiwa itu yang tulisan terjadi gitu loh. Walaupun itu bukan peristiwa aja dicatatnya peristiwa kisahnya dari ditangkapnya sampai disalibnya. Nah, yang sampai ditangkap ini mengatakan akulah dia. Sementara Yesus berkata penyesat itu awalnya akan itu berkata kan akulah tulisan dia. Matius, Markus kan sama tulisan Matius. Yesusnya Sama. berkata penyesat itu datang memakai namanya Ya. dan berkata akulah dia. Jadi artinya tulisan mereka salah dong. Loh, ini Loh. kan diceritakan begitu.
Cerita mereka itu sudah Sebagian benar, benar, sebagian Pak. salah dong. Cerita mereka itu sudah benar. Sebagian Cuman benar, kita sebagian ini orang yang berakal sehat harus pintar menelaah Berakal catatan sehat mereka. Apakah yang mereka catat ini Yesus asli Mereka atau yang adalah palsu? Kan saksi. begitu, Pak. Penulisnya itu adalah saksi penyelidikan mereka. Benar. Iya, memang ada penyaliban Iya, dan konon yang penyaliban itu yang disalib Yesus. Dari Itu mana kamu? Itu tataran daripada catatan mereka. Empat orang penulis itu catatan semua. mereka itu bukan yang tertinggi, Pak Naibaho. Masih ada yang lebih tinggi. Apa itu? Perkataan Tuhan. Nah, coba kalau perkataan Tuhan, firman Allah, coba kisahnya dulu di mana? Di Al-Quran di mana? Ada di Al-Quran kisahnya. Ketika kemudian diceritakan di dalam pengakuan Yesus, apa kata Yesus? Harus terjadi Itu apa analisamu. yang tertulis. Kan firman Saya Tuhan, yang Pak. membaca yang tercatat. Kan Saya firman tidak Tuhan, Pak, yang lebih tinggi, Pak. Firman Tuhan ini tidak lengkap. Kalau lengkap Iya, saya percaya. firman Tuhan yang lebih tinggi kedudukannya daripada Firman Tuhan lebih tinggi. Yang lengkap itu mana? Dikatakan yang tersalib bukan Yesus. tidak ada. Jangankan kemudian cerita Betul, tidak ada. lengkap. Berarti firman Kisah Tuhan itu para salah rasul, dong. Tidak kisah benar para firman rasul tidak menceritakan lengkap tentang Yesus, Pak. Jangan Matius, mimpi Markus, dong. Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang saya tanya sama Pak Martin, tinggi mana derajat kebenarannya, wartawan atau Tuhan? Karena dalam hal ini wartawan. Oh, dari Bukan situ wartawan memang benar. udah salah. Salah bagaimana? Kamu sendiri ngakui wartawan itu benar tulisannya. Masa lebih tinggi kedudukan wartawan daripada Tuhan? Pakai Dari otakmu. sini aja sudah salah Anda. Oke, salah. Salah. Saya ngikutin kamu. Masa wartawan lebih benar daripada Tuhan? Ini Anda sudah gila memang. Bukan cuma Buktinya bodoh Tuhan aja, tidak gila menceritakan juga dengan Anda ini. Buktinya Tuhan. Saya begitu. ulang lagi. Tidak. Tinggi mana derajat kebenarannya, wartawan atau Tuhan? Dalam hal ini wartawan. Tuhan Nah, salah. gila berarti Anda sudah nggak Tuhan itu waras salah. ini. Buktinya tidak ada cerita Tuhan Yesus. Anda tidak waras. Sekarang menurut Yesus, Tidak ada kisahnya firman sekarang Tuhan seperti Yesus menurut Yesus. Kamu Yesus tidak waras. berkata, Pak Nabaho, Yesus Ya. berkata, dia Itu harus pergi analisamu itu bukan kesana. Yesus berkata, Pak, bukan Saya Bang yang Sumat. Saya Yesus baca berkata, catatan mereka. 4 orang penulis itu sama tulisannya yang Paman, tersalib adalah Yesus berkata nih, Yesus berkata, aku memang Itu harus analisamu pergi. kamu alih-alihkan ke sana. Tidak boleh Ini seperti itu. pengakuan Baca Yesus. Alkitab. Saya tidak seperti itu. Yesus dalam Baca. Bible berkata, aku Bisanya memang baca. harus pergi Bisanya sesuai baca. dengan Sama. apa? Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam Nah, kitab nabi-nabi, di dalam penulis kitab itu Mazmur, mengkisahkan. bukan di dalam kitab Ayo. para wartawan. Iya. Jadi Allah salah itu. Loh, kenapa jadi Tuhanku kau bawa-bawa, Paman? Kamu yang bilang tadi firman yang benar atau wartawan yang benar? Yesus aja dulu. Menurut Yesus, dia harus pergi sesuai dengan kitab mana? Tulisan siapa itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Tercatat di mana tuh? Itu tercatat di wartawan yang menuliskan Lukas 44 Nah, nomor berarti tulisan Lukas Lukas itu benar, 24, dengar. Lukas Iya. 24 nomor 44. Artinya, kamu percaya dengan tulisan Lukas kan? Kan saya sudah bilang tadi, Pak. Kalau sudah Saya dengan percaya tulisan mereka percaya sebagai kepada- tulisan wartawan. Sebagai wartawan dia mencatat Yesus pernah berkata. Dicatat lengkap loh. Nah, Catatnya lengkap. wartawannya mengatakan Yesus pernah berkata. Apa Ya. kata Yesus? Aku Ya. memang harus pergi berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Kisah Yesus Taurat, tersalib di itu dalam mulai kitab lahir. Amsal, dan di dalam kitab Mazmur. Iya, gara-gara itu kamu tidak mau baca lagi kisah Yesus mulai lahir tersalib sampai Karena Yesusnya katanya yang mengatakan itu, katanya. Maka saya percaya. Tapi Ya. kepercayaan saya itu hanya sebatas percaya kepada tulisan pewarta. benar. Bukan Iya. percaya kepada firman Tuhan. Karena Lukas bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Jadi, Maka apa saya kata percaya Tuhan tentang bahwa kitab yang sebelumnya? Lukas telah mencatat sebuah kisah di mana Yesus berkata, Yesus harus pergi meninggalkan Yerusalem berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang dia di Taurat, di Amsal, dan di Sekarang Mazmur. gini, saya tidak mau Ah. analisa-analisamu. Kenapa Sekarang Anda larinya ke Lukas, ke Markus, ke Yohanes, ke Roma, Galatia? Kenapa ke situ? Kenapa? karena yang menulis kisah Yesus lengkap
sempurna adalah Matius, Markus. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan di mana kisah Yesus usia 14 tahun. Loh. Untuk Mana? apa itu? Mana? Mana? Karena tidak perlu, tidak semua tulisan. Katanya lengkap. Lebih lengkap daripada aku. Mana? Usia dia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, Coba. 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20, 21, 22, 23, 24, 29. Mana kisahnya? Mana? Tidak ada dikisahkan, tidak ada dikisahkan. Iya, katanya lengkap. Ya itulah selengkapnya. Iya. Bagaimana? Mana lebih lengkap? Suara besar. Masuk lagi lam senai. Mana lebih besar tulisan Ladong. wartawan daripada firman Allah? Ladong pala. Mana Kan lebih lengkap? Yesus menceritakan Mana tuh. lebih lengkap tulisan Wartawan daripada firman menceritakan, Yesus berkata, Kamu tidak konon wartawan mencatat, Yesus berkata, adalah aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di Taurat, di Amsal, di Mazmur. Di Kenapa mana? Anda tidak mencari di Amsal, di Amsal, di Mazmur dan di Taurat? Kenapa Anda harus mencari di surah-surah Di situ Paulus? tidak dikisahkan tentang Yesus mulai lahir sampai mati pulang ke surga. Yesusnya berkata tentang kepergiannya, Pak, bukan tentang kelahirannya, dompala. Kamu ini hanya mengendalikan analisa-analisamu. Yesusnya yang berkata apa? Harus betul. pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia di mana? Itu Di Taurat. Yes. Ya. Ini tidak baik ini ceritanya ini seperti ini. Iya. Jangan sombong terhadap kebenaran. Tapi memang dari dulu Pak Lamsen begini, nggak pernah mau keras. ikutin Yohanes itu benar. Dulu Wartawan mencatat, Pak, wartawan mencatat, Yesus berkata. Nah, saya percaya kepada wartawan ini. Anda justru tidak percaya. videomu masih ada di tangan saya. Videomu masih ada saya kirim sama kamu itu. Selalu saya kirim. Silakan. Jangan kayak Paulus Ada suka yang nipu. palsu dan bohong. Jangan kayak Paulus suka menyebar fitnah, bohong. Fitnah. Jangan kayak Paulus, Pak, jangan. Cukuplah Paulus sebagai pembinasa keji. Jangan Anda turut-turut seperti Paulus. Saya ngikutin ajaran kamu. Jangan kayak Paulus menjerat dalam Kamu tipu banyak daya. menipu orang Islam banyak. Jangan Menipu kamu. kayak Paulus, Pak, jangan. Tulisan Paulus kamu ambil, sebagian kamu buang. Apa itu? Mereka wartawan, Pak. Kalau wartawan jangan dipercaya lagi kalau begitu. Saya Loh, tanya. saya percaya orang akademisi kok. Saya kenapa kamu buang-buang tulisan? Lah, kedudukan tulisan mereka itu bukan firman Tuhan tapi catatan wartawan. Piye Firman toh? Tuhan atau tidak firman Tuhan, tapi tulisannya benar, ya kan? Ya benar sebagai catatan wartawan, tapi tidak benar kalau dianggap firman Tuhan. Apa ini? Ya, saya kan tidak katakan di firman Tuhan. Nah, sekarang pewarta ini, Pak, pewarta ini justru menceritakan Yesus, di mana Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Taurat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan itu? Iya. Kamu sendiri yang tidak menggunakan. Tadi Saya mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kenapa Anda nggak percaya? dalam hal ini tidak ditulis di situ. Yesus loh Pak yang merujuk ke sana. Yesusnya. Yesus yang merujuk ke Amsal, bukan saya. Làm họ cái này đang làm việc. Wah. Lukas 44. Data 44 dari Lukas bab 24. Yesus sendiri yang berkata bahwa Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Yesusnya yang berkata, Pak, bukan saya. Wartawannya yang memberikan kemudian jalan untuk memahami itu. Kamu baca dari mana itu? Kan Injil Markus dan Yohanes. Lukas Mana ada 24. wartawan di Alkitab? Lukas Tulisan 24 wartawan nomor kamu baca, sebagian 44. tidak. Ini apa Mana ini? ada tertulis wartawan? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Siapa nama wartawan? Lukas, wartawan Lukas. Siapa? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Tapi lebih jelas daripada firman Allah, lebih benar. Nah, kalau jelas kenapa Anda tidak percaya? Saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, di situ dia mengatakan Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Amsal. Kenapa Anda tidak percaya? Dahulu sudah Tidak ada ada hubungannya wartawan. di situ tuh. Yesusnya yang merujuk ke sana, kenapa nggak ada hubungannya sih, tua bangka?
Kisahnya itu dari lahir sampai dia tersalib sampai Saya tanya, usia 14 tahun Anda mencret tepung. apalagi firman Allah paling tidak lengkap. Usia 15 tahun Siapa Anda yang disalib mencret tidak terigu. tahu. Apa tujuan itu? Usia juga 16 tidak tahu. tahun Anda mencret kelereng. Deh, udahlah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa? Katanya percaya kepada pewarta. Pewarta berkata Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Amsal. Kenapa Anda tidak lari ke Amsal? Maksudmu apa? Cuma umur 12 tahun Yesus sudah mulai pergi ke bait Allah. Iya tahu aku. Umur 14 tahun Kenapa ngapain? kamu bilang umur 14 tahun kemana Yesus? Mau Ya kemana? itu, Mana mau dalilnya 14 usia tahun. 14 tahun mana? Dengar ya, di sini sudah ada Yesus itu umur 12 tahun udah pergi. 14 tahun kemana Yesus? Biar saya baca, dengar ya. Umur 12 tahun dulu, umur 12 tahun kan. Saya masih di tidak bawah mau dia. tahu. Dengar, 12 tahun dengar, juga dengar. saya tahu. Yang saya tanya yang tidak ada di Bible. Dengar, kau baca dulu, kau baca dulu. Aku nggak mau ke kamu. Yang 12 tahun itu saya tahu, 13 tahun pun saya tahu. Yang saya tanya ini yang usia 14 tahun, Iya, Tante. di sini umur 12 tahun sudah ada Yesus. Kenapa Umur kau 12 bacakan tahun yang dia 12 tahun? Yang saya tanya 14 tahun. Sampai 15 tahun ada dia di sini. Dengar. Oh iya, dengar, silakan, ya. silakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ini Yesus masih 12 tahun dia udah di bait Allah dia. Tahu kamu? Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia. Di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Menemukan di sini, bait suci. Kenapa kau di bait mencemas? Allah, Kenapa udah kau dibilang membuat di aku bait Allah, cemas? Peong. Udah dibilang di bait Allah itu kan bait Allah Itu bait seperti suci. Kalau gereja, bait Allah seperti itu berarti gereja. bait suci. Bait Allah itu seperti gereja. Meong. Tempat perkumpulan orang Tempat memuliakan pemakan Tuhan. makanan berhala. Benar. Kuil berhala Benar itu dulu. yang kau maksud. Di bait Allah udah dibilang Tempat orang kumpulnya suci orang-orang yang tidak bersunat. Weh, dengar Tempat dulu, kumpulnya dengar dulu, orang-orang belum siap pemakan aku baca, babi belum itu siap aku kuil. baca. Bukan bait Dengar suci. dulu, aku baca. Orang tak bersunat Karena di dalam kok bilang bait mereka suci. tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Bait Allah ini gereja perkumpulan nenekmu orang kiper. Kristen. Dengar. Pandai-pandaian ke gereja. Tempat Dasar orang penyesat. udah dibilang Allah, Iblis bait tua. Allah itu tempat memuliakan Tuhan. Kau dengar, itulah arti Udah jangan kau terlalu jauh kemana-mana. Mana usia 14 tahun mana? 15 tahun. Kan Mana, kan coba? nanya yang 15. Ah, silakan. Kan dulu ini karena nggak mungkin orang 12 tahun. Makanya nggak usah kau 15. jual Baca dulu. sesuatu yang busuk. Baca dulu Baca aja. perjalanannya, baru ku baca yang 15. Ada di sini lengkap. Bertahu. Ya silakan. Nah, saya nggak ke ngomong-ngomong ini enak on baca yang apa yang sial. Ya, kenapanya ini kesurupan? Baca mana yang kutanya 14 tahun? Dengar dulu, belum siap. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang baru 3 duduk hari. di tengah-tengah alim ulama 13 sambil tahun. mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan. Baru 12 tahun, lewat 3 hari. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan Iya, baru 12 kecerdasannya. tahun lewat 3 hari. Itulah cerdasnya Yesus Kristus itu. Heran Ngapain semua kau orang. promosi yang itu, Dan Tuyul? ketika Yang orang saya tuanya tanya 14 tahunnya dengar. mana? Ini kan tunggu, ku baca nanti 15 Ya, tahun. 12 tahun lewat 3 hari. Dan Lanjut. ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapa Apa? engkau berbuat demikian terhadap kami? Membuat ibu Kata cemas. Mamanya, mamanya Bapakku Tuhan dan cemas. aku dengan cemas mencari engkau.
Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? ke Mereka sekolah. tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ya, Dan 12 ia tetap 12 hidup hari, dalam apa, asuhan 12 tahun mereka. lewat 3 hari. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dia kasih oleh Allah dan manusia. Nah, Usia ini 13, dalam mana? tahun ke-15 ini ya, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Itu Pontius bukan Pilatus usianya menjadi Yesus yang wali 15 negeri tahun Judea. itu, Umurnya 15 tahun. Bukan masa pemerintahan Saudaranya itu. Raja Ilai, itu Rena dan Alamak. Raja wilayah Penipu, Abies. penipu. Pada waktu Hana dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah Itu firman masa Allah kepada pemerintahan. Yohanes. Ih, dengar dulu, kepada Yohanes anak Zakaria di 14 tahunnya hilang, teman-teman, langsung 15 tahun. Dia paksakan itu 15 tahun. Bertobatlah dan berilah Yang tidak dirimu tidak ada, sakit, 13 dan tahun Allah tak akan ada. mengampuni dosamu 14 seperti tahun tak ada. tertulis dalam kitab Langsung mereka nubuat beliau ini Yesaya. mengklaim usia 15 tahun, padahal itu Ada masa suara ke-15 yang tahun usia berseru-seru pemerintahan pada kepada saat itu. Gubernur. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Udah. Luruskanlah jalan baginya. Penipu ini, Setiap penipu. lembah Ular tua. akan ditimbun dan setiap Ular gunung tua, ular dan tua, bukit ular tua. Pusing aku dengarkan kau bicara dongeng itu. Yang saya tanya usia 13 tahun, 14 tahun mana? umur 12 Yesus itu sudah Iya, lewat 3 mulai hari, oke. Setelahnya, jangan buta matamu. Makanya jangan-jangan buta pada saat matamu. itu Yesus Tuhanmu itu ikut lebih- jambore. lebih apa? Atau ikut Makanya musabak, jangan kau- musabak KMTQ. Yesus itu Tuhanmu ikut umur MTQ, berapa, tilawatil Quran. umur berapa ke berapa. Tahu itulah dasar. makanya. Kutanya dulu kau. Itu sama Yesus apa bedanya di Islam? Hah? Kutanya dulu kau. Kalau Kita sama di Yesus, Islam apa? masuk Beda orangnya, akal, beda orangnya. kalau Coba, di coba. tempatmu itu tidak masuk akal, kayak dongeng. Udah kau cebok dulu, ular tua, kau cebok dulu. Kayaknya kau habis belum cebok itu. Udah kau cebok dulu sana. silakan, saudara. Saya siap-siap dulu sini. Silakan. Siap bang. Kita sama Yesus apa bedanya di menurut Al-Quranmu? Sabar ular tua. Apa bedanya? Kita dulu kau cuma kita berlawan dulu sekarang. Kau nggak percaya sama Al-Quran? Tanya dulu kau. Hah? Sebentar dulu, opung. Apa beda orangnya? Kutanya dulu kau. Beda nggak orangnya si Isa sama? Ya sabar dulu, opung. Jadi Bang Cala sudah diabaikan nih, ada Bang Zuma sekarang. Apa bedanya Isa sama Yesus? Apa orangnya sama apa tidak? Jadi diabaikan sudah. Udah dicampakkan Apa sudah dia Bang Cala. bayangkan? Kok melarikan diri kau? Tanya perjanjian saya. Apa bedanya Isa sama Yesus? Yesus. Kamu menang sendiri kau. Udah nggak tahu kau waktu dia kita kok tahu kau. Kau berek-berekan apa tentang Yesus? Kau bikin Yes. di apa? Di Al-Quranmu si Isa itu kau bunuh, orang Yahudi membunuh. Mana ada kayak gitu di apa? Yesus disalib dia, bukan dibunuh. Seperti Oke, yang gantian, kau ya. bikin di Al-Quran. Ya gantian bicaranya. Biasakan gantian bicaranya. Kau imani, kalau tidak kau percaya, jangan bikin Isa ini di Al-Quranmu. Keluarkan dia. Bisa tak kau keluarkan dia dari Al-Quranmu? Oke, cukup Supaya ya. jangan sama Biar, Isa sama Yesus. ya semakin liar narasinya ibu ini. Gantian bu. Orang yang Oke. sama, tetapi kau hina-hina tiap hari pagi, sore dan malam. Berapa besar dosamu di situ? Orangnya sama, tapi kau hina-hina Yesus, tapi Isa kau simpan-simpan. Apa nggak Opung, berdosa Opung. kau di situ? Opung. Tunggu dulu apa? Ini si Juma ini perlu diajar ini. Dia Quranmu ada si Isa.
Yesus. Kenapa kau menghina? Di aturanmu si Isa itu kalian bunuh. Biar tahu kau di sini. Saya udah baca semua. Dibunuh. Sedangkan kami disalibkan. Kenapa kau roba-roba tentang Yesus ini? Padahal orangnya sama. Bisa kau roba-roba perjalanan Yesus. Makanya kalian nggak adil nanya Yesus, tapi kalian Jadi gini. Kalian yang membuat 1,4 kayak nonton ini ibarat mama marah sama anaknya begini, caranya begini nih. orangnya sama. Katakan yang sejujurnya kau bahwa Isa itu sama Yesus menurut Al-Quranmu. Iya gantian. Iya, kalau Opung bertanya diam. Ini Bukan itu, si Juma ini menambah-nambahi umur 12, umur 14. Oh, sedangkan dia 12 tahun udah ke baik Allah mengajar. iya kan dibawa pulang dia. Setelah ketemu Opung setelah ketemu dia Yesus itu dibawa pulang. Sama-sama kita Kristen dulu, nggak ngerti kau. Si Juma ini harus perlu diajar ini. Dia makanya di situ kan. Kau Juma, di ini umur 12 Yesus itu sudah mengajar di bait Allah. Tetapi kau kau bilang 14 tahun, 12 di sini ada tertulis bahwa Yesus itu. Iya, 12 tahun. Dibawa pulang. Setelah ibunya menemukan. Kalau kau nggak percaya sama si Isa, keluarkan si Isa itu dari Al-Quranmu. Jangan kau simpan-simpan. Berdosa kau. Orangnya sama, kau roba-roba orang yang sama. Perjalanannya kau roba-roba. Siapa yang berdosa? Kau kan? Kalau kami tidak mau merubah ayat, tidak kami mau merubah apa yang tertulis di Alkitab. Karena Yesus itu memang Tuhan kami. Ya makanya di sini kalau Tuhan, kalau bisa Tuhan mati itu Tuhan. Kau samanya kau sama aku. Sekarang kau yang mengapa membuat rusak kau sebenarnya kau masuk kau di apa ini membuat rusak Kristen kau sebenarnya. Tapi kau iya memang merusak kalian, dasarnya memang rusak. Sama Isa orangnya sama. Kenapa harus dirubah? Di situ dibunuh, tertulis di sini dibunuh. Kami mempercayainya disalib. Kenapa kalian robah semua? Diserupakan. Mana ada diserupakan Yesus sama orang lain? Opung, dengar ya, di Amsal 7, di Amsal berapa? Opung, di dalam Amsal orang yang menerima suap, orang yang menerus suap itu yang dihukum. Saya dengar dulu. Ya. Di Ulangan, orang yang berbuat dosa itu yang menggantikan orang yang benar, orang yang fasik menggantikan orang yang benar. Yesus itu orang fasik atau orang benar? Kalau Yesus orang benar, Mamora, kau diam dulu mulut Umar Mora. Tentang salib kan? Saya mau melawan si Juma dulu, walaupun dia. Bang Juma sholat, bagaimana? Walaupun dia bos kamu, kalau berubah ayat inisial kitab, dia banyak dosanya. Berubah ayat berubah. Jadi tidak ada atasan bawahan, tidak ada bos, tidak ada anak buah. Jadi setara semua. Berubah kepercayaan. Mau Bang Zuma, mau saya, mau Bang Charles, semua rata semua. Tidak ada atasan bawahan, bos anak buah nggak ada. Ya beda sama Kristen, membeda-bedakan. Supaya jangan hidupnya seperti itu dari tadi. Bang Juma sholat Opung. Bagaimana? Sholat dia biar didengarnya itu nggak ada sholat si Juma jam segini. Bertapa. Di Sulawesi sudah makanya kalau kalian memang kalian biar kita Al-Quran kalian pun dari bilang Yesus itu sama orangnya sama si Isa, tetapi kalian lama-lama kuremas juga mulutnya orang ini nanti. Hei ular tua, pelan-pelan kau ngomong ular tua, nanti kuremas-remas mulut kau. Cuma dalam Islam dari Isa Yesus tidak disalib, melainkan menyelamatkan dari penyaliban dalam Al-Quran. Bu, bisa nggak gantian? Kalau nggak gantian di bawah dulu, nanti kalau mau ngomong ibu naik ke atas. Bukan menerangkan sama si Juma. Iya, Bu Moli, masalahnya maunya didengar tapi tidak mau mendengar, itu dia. Maksud saya itu ibu. Bu Moli kan bertanya. Pada dia. Bu Moli bertanya butuh jawaban. Ketika dijawab ibu diam, muncungnya diam. Ini jebari pun hausnya. Dia kan tanya tadi umur berapa Tuhan Yesus. Saya udah selalu baca di sini. Umur 12 dia sudah
sudah mengajar di bait Allah. Dengar dulu cuma. Di sini kalian mengatakan dan hantu karena penunggu pohon ucap- cempedak, dengar. Kau baca Markus 16 nomor 12. Baca dulu, benar Di dia situ perkataan ini. orang yang keluar Dengar dari dulu, kubur Jumat. dalam rupa lain. Dengarin nggak? Hantu penunggu pohon cempedak, dengar. Markus 16 nomor 12. Di situ Jumat, dikatakan Jumat. Yesus dalam rupa pertanyaan lain. kau, Jumat. Berarti itu sudah bukan Yesus. Belajar lagi kau, mulutmu ku remas-remas nanti ya. Tuh, Bu Moli sudah dapat julukan baru tuh, hantu penunggu pohon cempedak tuh. Kita isi Yesus sama kita menurut Al-Quran sama. Ya kau, aku udah baca semua di sini ya, udah baca. Ya, Aduh. Gini aja dah, Bu Moli kalau nggak mau Bagi mendengar, iya ngomong terus Bu Moli kalau nggak mau mendengar ibu. bunuh. Kau nggak berani kau mengucapkan dibunuh kau dalam Al-Quranmu ya. Kau bilang diangkat. Hidup diangkat. Kau bilang di situ. Kau bohong kau. Di sini dibunuh di sini biar tak kau. Kau jangan bohongi orang Kristen. Di sini udah dibilang di sini bahwa kalian dan karena ucapan mereka Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam. Biar tahu kau, kalian bunuh, bukan diangkat begitu saja. Tapi kau nggak pernah ucapkan bahwa kami membunuh Yesus. Nggak kau bilang di situ kan? Lebih berdosa lagi kau mengucapkan seperti ini. Mereka Al-Quran mengatakan yang dalam membunuh. Al-Quran terangkan semua sama orang yang Mereka itu wilayah. siapa Jangan kalian, kau- Oten, jangan kau Opung? pandian kau. Bertahu kau. Mereka di Kenapa situ, kau nggak berani mereka. mengucapkan ini kau yang membunuh Yesus. Aduh, mandi dulu kebak dulu, Opung. Ini Kenapa kamu bilang hanya diangkat, diserupakan? Kau menyerupakan orang yang udah kau bunuh. mereka Gak mengatakan pernah jujur membunuh kalian orang Islam Isa. ini. Mereka Yang itu pandai kalian. bersandiwara, pandai kalian bersandiwara. Opung ini nanti Nah, tugas kamu sudah membunuh Yesus itu, makanya kamu tidak percaya apapun dikatakan Yesus. Bertahu kamu, berapa sakit Coba lah, apa yang udah dengar dari Bu Moli ini? Bu Mauli udah makan, Bu Mauli. Makan dulu, Bu. Makan dulu, Bu. Mauli udah makan, Bu. Makan dulu, Bu. Yesus kami, bertahu kamu, ya. Pertahanan kalian selama ini. Kalian membuat Yesus itu seperti itu. Bertahu kamu. Makanya bertobat kalian semua. Jangan pernah Oh, udah menghina bertobat, Yesus. Bu. Jangan pernah Kami udah menghina bertobat. Yesus Kristus. Jangan pernah Kami menghina. udah bertobat Berdosa dari kau, menyembah berdosa manusia. kau, Kami udah hukum bertobat, kamu Bu. Sudah Bu. membunuh di sini ya. Membunuh Kami Yesus. sudah bertobat dari menyembah anak manusia. Kami sudah bertobat, Bu. Nah, hina isi Alkitab. Bertahu kamu. Hanya Alkitab Ngomong terus inilah ini, yang Os. benar. Dia ngomong terus, Os. Dibawa dulu. Radio rusak. Ngomong terus ya. Hantu penunggu pohon cempedak. Tanpa rem, digas terus tanpa rem. Ibu Mauli. Hantu penunggu pohon cempedak. Bang Zuma pun ada aja. Nggak ada rem, nggak ada titik koma. Parah Bu Moli. Kalau bertanya itu berarti butuh jawaban. Ya, belajar mendengar, jangan maunya didengar, Bu Moli. Mamanya siapa itu kayak gitu? Oh, kacau. Coba gue sedek lagi buat mainan. Buat mainan aja orang kayak